Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1 kelas AK11R ingin mempresentasikan mengenai the recording process atau proses pencatatan transaksi. Perkenalkan, nama saya Unix Carrera. Saya Minerva Legita Tamara. Saya Dinar Alifia Putri. Saya Syahira Naila Syafran. Saya Safa Amanda. Akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun adalah catatan akuntansi individu tentang kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, atau item ekuitas tertentu. Sebagai contoh, di akun harta itu atau akun pertama yaitu ada kas atau bank, kas kecil, piutang dagang, penyisihan piutang tak tertagih, persediaan barang dagangan, persediaan toko, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan. Lalu di akun kedua ada hutang yaitu hutang dagang, beban yang masih harus dibayar, hutang dividen, hutang listrik, telepon, dan air. Lalu di akun yang ketiga ada modal, yaitu ada saldo laba, dividen, dan saham biasa. Lalu di akun yang keempat itu ada pendapatan, yaitu penjualan, diskon penjualan, penjualan retur, dan ongkos pengiriman. Lalu di akun yang kelima itu ada beban, yaitu harga pokok penjualan, diskon pembelian, freight paid, beban sewa gedung, dan beban iklan. Debit dan kredit. Istilah debit menunjukkan sisi kiri akun dan kredit menunjukkan sisi kanan akun. Biasa disingkat DR untuk debit dan CR untuk kredit. Misalnya, memasukkan jumlah di sisi kiri akun disebut mendebit akun dan membuat entry di sisi kanan berarti mengkredit akun. Prosedur debit dan kredit. Untuk setiap transaksi, debit harus sama dengan kredit. Kesetaraan debit dan kredit memberikan dasar untuk sistem pencatatan transaksi ganda. Di bawah sistem entry ganda, efek ganda atau dua sisi dari setiap transaksi dicatat dalam akun yang sesuai. Sistem ini menyediakan metodologis untuk mencatat transaksi dan juga membantu memastikan keakuratan jumlah yang dicatat serta mendeteksi kesalahan. Jika setiap transaksi dicatat dengan debit dan kredit yang sama, jumlah semua debit ke akun harus sama dengan jumlah semua kredit. Debit dan kredit prosedur untuk harta dan hutang. Peningkatan uang tunai aset dimasukkan di sisi kiri dan penurunan tunai dimasukkan di sisi kanan. Rumusnya, harta sama dengan hutang ditambah modal harus sama atau balance. Kenaikan dan penurunan kewajiban harus dicatat berlawanan dengan kenaikan dan penurunan aset. Akun aset biasanya menunjukkan saldo debit. Artinya, debit ke akun aset tertentu harus melebihi kredit ke akun tersebut. Demikian pula, akun kewajiban biasanya menunjukkan saldo kredit. Debit, kredit prosedur untuk modal. Share capital ordinary berbagi modal biasa. Perusahaan menerbitkan modal saham biasa sebagai imbalan atas investasi pemilik yang disetor ke perusahaan. Kredit meningkatkan akun modal saham biasa dan debit menguranginya. Misalnya, ketika seorang pemilik menginvestasikan uang tunai dalam bisnis untuk ditukar dengan saham biasa, perusahaan mendebit atau meningkatkan kas dan kredit meningkatkan modal saham biasa. Laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan atau ditahan dalam bisnis. Itu mewakili porsi ekuitas yang telah diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi bisnis yang menguntungkan. Kredit atau laba bersih meningkatkan akun laba ditahan, dan debit atau dividen atau kerugian bersih itu menguranginya.
Lalu ada dividen. Dividen adalah pembagian perusahaan kepada pemegang sahamnya. Bentuk distribusi yang paling umum adalah dividen tunai. Dividen mengurangi klaim pemegang saham atas laba ditahan. Debit meningkatkan akun dividen dan kredit menguranginya. Lalu ada pendapatan dan beban. Tujuan memperoleh pendapatan adalah untuk menguntungkan para pemegang saham bisnis. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, maka ekuitas meningkat. Oleh karena itu, pengaruh debit dan kredit pada akun pendapatan sama dengan efeknya pada pendapatan yang ditahan, yaitu akun pendapatan ditingkatkan dengan kredit dan dikurangi dengan debit. Biaya memiliki efek sebaliknya. Beban menurunkan ekuitas karena biaya menurunkan pendapatan bersih dan pendapatan meningkatkannya. Masuk akal bahwa sisi kenaikan dan penurunan akun pengeluaran harus berlawanan dengan akun pendapatan. Jadi, akun pengeluaran bertambah dengan debit dan dikurangi dengan kredit. Modal. Yang termasuk modal adalah modal saham dan laba ditahan. Untuk menghitung laba ditahan, kita harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Pada laporan laba rugi, kita menghitung pendapatan dikurangi beban dan akan mendapatkan laba bersih atau rugi bersih. Laba bersih atau rugi bersih itu kemudian kita gunakan untuk membuat laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, kita menghitung laba ditahan awal periode ditambah laba bersih atau rugi bersih dikurangi dividen dan akan mendapatkan laba ditahan akhir periode yang akan digunakan pada neraca. Jadi kesimpulan itu untuk menghitung laba ditahan kita harus menghitung modal saham ditambah pendapatan ditambah laba ditahan awal periode dikurangi beban dan dikurangi dividen. Berikut ini adalah ringkasan aturan debit dan kredit. Untuk aset, dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Untuk kewajiban, bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan untuk modal, dia dibagi menjadi 5. Untuk modal saham, beban dan dividen, dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan untuk laba ditahan dan pendapatan, bertambah di kredit, berkurang di debit. Proses pencatatan transaksi ada 3 tahap. Yang pertama itu menganalisa berbagai transaksi, yang kedua mencatat dalam jurnal, dan yang ketiga memindahkan dari jurnal ke buku besar. Proses pencatatan transaksi ke jurnal disebut penjurnalan. Penjurnalan merupakan tahap awal semua transaksi masuk ke dalam sistem akuntansi. Manfaat penjurnal itu ada 3. Yang pertama, mempertegas pengaruh suatu transaksi. Yang kedua, menjadi catatan kronologi transaksi. Dan yang ketiga, membantu mencegah atau menemukan kesalahan. Pada pembuatan jurnal itu harus ada Kolom tanggal, nama akun dan penjelasan, kolom ref, debit, dan kredit. Contohnya seperti ini. 1 Januari 2020, sebagai investasi, Budi menyetorkan uang tunai sebesar Rp50.000. Yang ditulis pertama itu tanggalnya, gitu. Di sini ditulis 2020 1 Januari. Setelah itu yang ditulis adalah akun yang termasuk debit, yaitu kas 50.000. Setelah itu akun yang termasuk kredit, yaitu modal 50.000. Buku besar dan posting. Buku besar adalah kumpulan semua akun yang dimiliki oleh perusahaan. Buku besar itu mencatat semua saldo di setiap akun serta melacak perubahan saldo, berisi semua akun harta, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Di harta itu ada peralatan, tanah, perlengkapan, kas, kewajiban, utang bunga, utang gaji dan upah, akun utang, wesel bayar. Di modal, beban gaji dan upah, pendapatan jasa, laba ditahan, modal, saham biasa. Ini format standar akun. Itu ada nama akunnya, terus nomor akunnya, terus tabelnya itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Posting. Posting adalah sebuah proses memindahkan data dari jurnal ke akun-akun dalam buku besar. Nah, di sini itu ada petunjuknya. Nomor 1 itu
Posting ke tanggal rekening debit, nomor halaman jurnal, dan jumlah. Nomor 2, isi nomor rekening debit pada kolom referensi jurnal. Nomor 3, posting ke tanggal rekening debit, jumlah halaman, dan nomor halaman dan jumlah. Nomor 4, isi nomor rekening kredit pada kolom referensi jurnal. Nah, ini bagian akun. Daftar akun dan nomor akun yang mengidentifikasi di buku besar agar memperlancar proses pencatatan transaksi. Sini ada YGC Advertising. Harta, kas, di harta ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Kewajiban ada wesel bayar, akun utang, piutang jasa, utang gaji dan upah, utang bunga. Di modal saham biasa, laba ditahan, laba, ikhtisar, laba rugi. Di pendapatan ada pendapatan jasa. Di beban ada beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, beban gaji dan upah, beban sewa, beban keperluan, beban bunga. Di setiap akun ada nomornya. Sistem penomorannya biasanya dimulai dengan laporan akun keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Proses perekaman digambarkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan jenis akun yang terlibat. Yang kedua, tentukan hal yang bertambah atau berkurang dan berapa. Yang ketiga, masukkan penambahan dan pengurangan menjadi debit dan kredit. Yang pertama itu ada transaksi. Transaksinya itu pada 1 Oktober, Yazidi itu menginvestasikan 10.000 uang tunai di sebuah perusahaan periklanan untuk dikenal sebagai Yazidi Advertising. Analisis dasarnya itu harta kas bertambah 10.000 di modal, harta kas bertambah 10.000, modalnya bertambah 10.000 di modal saham biasa. Nah, analisis persamaannya itu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Di harta itu ada kas yang bertambah 10.000, di modal itu ada modal saham biasa yang bertambah 10.000. Analisis debit kredit itu di harta, di debit itu kas bertambah 10.000, di modal saham biasanya itu di kredit bertambah 10.000. Jadi ayat jurnalnya itu ditulisnya itu 1 Oktober, kas itu di debit ditulis di sebelah kiri dan modal saham biasa itu kredit ditulis di sebelah kanan. Postingnya sesuai yang ada di gambar. Terus ada transaksi pada 1 Oktober, Yazidi Advertising membeli peralatan kantor seharga 5.000 dengan menandatangani wesel bayar 3 bulan 12% 5.000. Analisis dasarnya, harta peralatan bertambah 5.000, kewajiban wesel bayar bertambah 5.000. Analisis persamaannya, harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Hartanya itu ada peralatan bertambah 5.000, di kewajiban ada wesel bayar bertambah 5.000. Analisis debit kreditnya, harta bertambah di debit peralatan 5.000, kewajiban bertambah di kredit wesel bayar 5.000. Ayat jurnalnya, 1 Oktober, peralatan itu bertambah di debit, jadi ditulis di sebelah kiri, dan wesel bayar bertambah di kredit, jadi ditulis di sebelah kanan. Postingnya sesuai. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, Yazidi menerima uang muka 1.200 dari Arknox Lane untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai sebelum tanggal 31 Desember. Analisis dasarnya, kas aset meningkat 1.200. Kewajiban pendapatan layanan diterima di muka meningkat 1.200. Karena layanan belum dilaksanakan, artinya saat Yazidi menerima uang muka, harus mencatat pendapatan diterima di muka atau kewajiban untuk mengurangi kewajiban yang ada. Perhatikan juga bahwa banyak kewajiban otomatis memiliki kata hutang dalam judulnya. Pendapatan diterima di muka dianggap sebagai kewajiban karena kewajiban tersebut dipenuhi dengan menyediakan produk dari melakukan layanan. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban yang tambah ekuitas. Tunai bertambah 1.200 dan layanan tidak di muka atau pendapatan bertambah 1.200. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan aset, debit kas bertambah 1.200, kredit meningkatkan kewajiban,
kredit pendapatan layanan diterima di muka bertambah 1.200. Entry jurnalnya tanggal 2 Oktober, tunai. Pendapatan layanan diterima di muka atau diterima kas dari Arknox layanan di masa mendatang. Postingnya sebagai berikut. Berikutnya, pada tanggal 3 Oktober, periklanan Yazici membayar sewa kantor untuk bulan Oktober secara tunai 900. Analisis dasarnya, biaya sewa naik 900 karena pembayaran hanya berkaitan dengan bulan berjalan. Aset kas menurun 900. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Tunai berkurang 900, beban sewa berkurang 900, yaitu biaya sewa. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan biaya. Debit beban sewa 900, kredit menurunkan aset, kredit kas 900. Entry jurnal, tanggal 3 Oktober, biaya sewa tunai. Postingnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober, periklanan Yazici membayar 600 untuk polis asuransi 1 tahun yang akan berakhir tahun depan pada 31 September. Analisis dasarnya, aset asuransi dibayar di muka meningkatkan 600 karena pembayarannya melebihi bulan berjalan. Aset kas menurun 600. Pembayaran biaya yang akan menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi adalah biaya dibayar di muka atau pembayaran di muka. Ketika sebuah perusahaan melakukan pembayaran, itu mendebit akun aset untuk menunjukkan layanan atau keuntungan yang akan diterima di masa depan. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tunai berkurang 600, prabayar atau pertanggungan bertambah 600. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan aset, debit asuransi dibayar di muka 600. Kredit menurunkan aset, kredit kas 600. Entry jurnal, tanggal 4 Oktober, uang tunai asuransi dibayar di muka atau polis 1 tahun dibayar, tanggal efektif 1 Oktober. Postingnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, periklanan Yazici membeli perkiraan pasokan materi iklan selama 3 bulan secara kredit dari Aero Supply seharga 2.500. Analisis dasarnya, persediaan aset meningkat 2.500, kewajiban hutang usaha meningkat 2.500. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persediaan bertambah 2.500, akun hutang bertambah 2.500. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan aset, debit persediaan 2.500, kredit meningkatkan kewajiban, kredit hutang usaha 2.500. Entry jurnalnya tanggal 5 Oktober, persediaan utang dagang atau membeli persediaan secara kredit dari Aero Supply. Postingnya sebagai berikut. Berikutnya, peristiwa. Pada 9 Oktober, periklanan Yazici memperkerjakan 4 karyawan untuk memulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji mingguan 500 untuk 5 hari kerja seminggu. Dibayarkan setiap 2 minggu. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 26 Oktober. Analisis dasarnya, transaksi bisnis ini belum terjadi. Hanya ada kesepakatan antara pemberi kerja dan karyawan untuk melakukan transaksi bisnis mulai tanggal 15 Oktober. Dengan demikian, analisis debit kredit tidak diperlukan karena tidak ada entry akuntansi. Lalu, pada tanggal 26 Oktober, Dewan Direksi Periklanan Yazici mengumumkan dan membayar dividen tunai 500 kepada pemegang saham. Analisis dasarnya, akun dividen meningkat 500, aset kas menurun 500. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tunai dikurang 500, dividen berkurang 500. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan dividen. Debit dividen 1.500, kredit menurunkan aset, kredit kas 500. Entry jurnalnya tanggal 20 Oktober, dividen tunai atau menyatakan dan membayar dividen tunai. Postingnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober, periklanan Yazici berhutang gaji karyawan sebesar 4.000 dan membayar secara tunai. Analisis dasarnya, beban gaji dan upah meningkat 4.000, aset kas menurun 4.000. Analisis persamaan, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tunai berkurang 4.000. Beban 4.000 yaitu beban gaji dan upah. Analisis debit kredit. Debit meningkatkan biaya, debit beban gaji dan upah 4.000. Kredit menurunkan aset, kredit kas 4.000. Entry jurnal tanggal 26 Oktober, beban gaji dan upah tunai atau dibayar gaji sampai saat ini. Postingnya sebagai berikut.
Lalu, pada tanggal 31 Oktober, periklanan Yazici menerima 10.000 tunai dari perusahaan Kopa untuk layanan periklanan yang dilakukan pada bulan Oktober. Analisis dasarnya, kas aset meningkat 10.000, pendapatan akun pendapatan layanan meningkat 10.000. Analisis persamaannya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tunai bertambah 10.000, pendapatan yaitu pendapatan layanan bertambah 10.000. Analisis debit kreditnya, debit menambah aset, mendebit kas 10.000. Kredit meningkatkan pendapatan, kredit pendapatan jasa 10.000. Entry jurnalnya pada tanggal 31 Oktober, tunai pendapatan layanan atau uang tunai yang akan diterima untuk layanan yang akan dilakukan. Postingnya sebagai berikut. Dan di sini adalah tabel dari ilustrasi ringkasan jurnalisasi dan posting. Berikut adalah contoh buku besar atau general ledger. Trial balance atau neraca saldo adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit, dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama. 3 langkah persiapannya, pertama buat daftar judul akun dan saldonya di tempat yang sesuai debit atau kolom kredit. 2. Jumlahkan kolom debit dan kredit. 3. Verifikasikan persamaan kedua kolom. Gambar di samping merupakan the trial balance. Menemukan kesalahan pada neraca saldo atau trial balance. Pertama, tentukan besarnya selisih keduanya kolom neraca saldo. 2. Lakukan salah satu langkah yang umumnya berguna sebagai berikut. Langkah pertama, tambahkan kolom debit dan jumlahkan lagi kolom kredit. Langkah kedua, temukan salah satu total kolom debit dan kolom total kredit. Carilah jumlah yang sama dengan perbedaan ini di buku besar. Anda mungkin telah menghilangkan saldo akun ini dari saldo percobaan. Langkah ketiga, bagi selisih antara kolom debit dan kolom kredit dengan 2. Cari jumlah yang sama dengan hal ini di neraca saldo. Anda mungkin telah menulis saldo debit di kolom kredit atau saldo kredit di kolom debit. Kesalahan transposisi. Kesalahan dalam akuntansi saat angka dibalik. Langkah 4. Bagi selisih antara kolom debit dan kredit dengan 9. Jika selisihnya habis dibagi 9, Anda mungkin telah membalik angka tersebut menjadi suatu jumlah. Misalnya, Anda mungkin menulis 47 alih-alih menjadi 74, 1,50 alih-alih menjadi 5,10, atau 5,98 alih-alih menjadi 5,89. Jenis kesalahan ini disebut kesalahan transposisi. Tanda mata uang dan garis bawah. Tanda mata uang jangan muncul di jurnal atau buku besar. Biasanya digunakan hanya dalam neraca saldo dan keuangan pernyataan. Ditampilkan hanya untuk item pertama dan total di kolom. Garis bawah. Suatu garis ditempatkan di bawah kolom gambar yang akan dituju ditambahkan atau dikurangi. Total di garis bawahi ganda. Latihan soal. Soal exercise 1.1 halaman 1 sampai 36. Nomor 1. 3 langkah dalam proses akuntansi adalah identifikasi, pencatatan, dan pemeriksaan. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah 3 langkah dalam proses akuntansi adalah identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Yang kedua, proses akuntansi mencakup fungsi pembukuan. Pernyataan ini benar. Selanjutnya yang ketiga, akuntansi manajerial menyediakan laporan untuk membantu investor dan kreditur mengevaluasi perusahaan. Pernyataan tersebut adalah salah.
Yang benar itu, akuntansi manajerial menyediakan laporan internal untuk membantu penggunanya membuat keputusan yang berkaitan dengan perusahaan mereka. Lalu yang keempat, dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor. Jawabannya benar. Investor untuk memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi investasi di perusahaan di masa depan, dan untuk memutuskan apakah perusahaan tertentu itu cocok untuk kebutuhan investasi mereka. Lalu ada kreditor, yaitu untuk menilai kinerja, arus keuangan, dan meninjau jaminan yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan mereka pinjamkan akan dapat mengembalikan jumlah pokok serta membayar bunga yang ada. Kelima, pengguna internal termasuk manajer sumber daya manusia. Itu benar. Pengguna internal akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan suatu perusahaan melalui berbagai fungsi manajerial untuk menentukan apakah organisasi tersebut berjalan sesuai tujuannya atau tidak. Berikut adalah soal exercise 1.2 halaman 1-36. Yang pertama, IFRS dikeluarkan oleh FASB. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah IFRS ditentukan oleh IASB. Yang kedua, standar perilaku di mana tindakan dinilai sebagai loyal atau tidak loyal adalah etika. Pernyataan ini salah. Etika adalah standar perilaku di mana tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Selanjutnya nomor 3, standar akuntansi utama di Amerika Serikat adalah Securities and Exchange Commission atau SEC. Pernyataan tersebut adalah salah. Yang benar adalah standar akuntansi utama di Amerika Serikat adalah Financial Accounting Standards Board atau disingkat FASB. Lalu yang keempat, ada prinsip biaya historis menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai biayanya dan terus melaporkan sebesar biayanya selama aset tersebut disimpan. Jawaban ini benar. Yang kelima, asumsi unit moneter mensyaratkan bahwa perusahaan hanya mencatat transaksi yang dapat diukur dengan uang. Benar. Prinsip satuan moneter memiliki makna bahwa pencatatan transaksi hanya dapat dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tidak melibatkan hal-hal lain. Artinya, akuntan hanya mencatat hal-hal yang bisa diukur dengan satuan uang. Berikut adalah soal problem 1.1 halaman 1-41 yang perintahnya pertama, menyiapkan analisis tabular dari transaksi menggunakan judul kolom berikut: kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang, modal, saham biasa, pendapatan, pengeluaran, dan dividen. 2. Dari analisis kolom laba ditahan, hitung laba bersih dan rugi bersih di bulan April. Transaksi pertama, pemegang saham menginvestasikan $15.000 secara tunai dalam bisnis sebagai ganti saham biasa. Kasnya bertambah 15.000 dan modal bertambah 15.000. Yang kedua, membayar tunai $600 untuk sewa kantor bulan April. Kasnya berkurang 600 dan beban sewa berkurang 600. Lalu membeli peralatan seharga $3.000 secara tunai. Kas berkurang 3.000 dan peralatan bertambah 3.000. Lalu menggunakan jasa iklan sebagai seharga $700 untuk iklan Facebook secara kredit. Utang bertambah 700 dan juga beban iklan bertambah 700. Selanjutnya, membeli perlengkapan kantor seharga $900 secara tunai.
maka kas pun berkurang 900 dan perlengkapan bertambah 900. Lalu, melakukan layanan senilai $10.000. $3.000 menerima uang tunai dari pelanggan dan saldo $7.000 dibayar secara kredit. Jadi kas bertambah 3.000, piutang bertambah 7.000, dan pendapatan bertambah 10.000. Lalu mengumumkan dan membayar dividen sebesar $600. Itu jurnalnya di dividennya berkurang 600 dan di kasnya itu berkurang 600. Membayar biaya iklan $500 dari jumlah yang jatuh tempo dalam transaksi D, itu utangnya berkurang 500 dan kasnya itu berkurang 500. Membayar gaji karyawan sebesar 2.500, yaitu di beban gajinya berkurang 2.500, di kasnya juga berkurang 2.500. Menerima 4.000 tunai dari pelanggan yang sebelumnya telah ditagih dalam transaksi F. Di piutangnya berkurang 4.000, di kasnya bertambah 4.000. Jadi total yang ada di kas itu 13.900, di peralatan 3.000, di perlengkapan 900, di piutang 3.000, di utang 200, di modal 15.000, di beban gaji 2.500, di beban iklan 700, di beban sewa 600, di dividen 600, di pendapatan 10.000. Jadi total hartanya itu 20.800, terus total kewajiban ditambah modal itu 20.800. Berarti balance dan berarti tidak ada kesalahan di akun tersebut. Laba bersih. Untuk menghitung laba bersih, kita menggunakan cara yang ada di laporan laba rugi, yaitu dengan mengurangi beban dari pendapatan. Pada daftar persamaan dasar akuntansi tadi, tulis bahwa pendapatan itu sejumlah 10.000 dan total bebannya itu 3.800. Jadi laba bersih sama dengan 10.000 dikurangi 3.800 sama dengan $6.200. Sekian dari kami, terima kasih.